Masih lama tuh 15. Melihat bahagia satu hal yang terindah, anugerah cinta yang pernah ku punya. Kau buat ku percaya ketulusan cinta, seakan kisah sempurna tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kutinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama. Mengapa masih ada sisa rasa di dada, di saat kau pergi begitu saja. Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang.
tersisa lagi waktu bersama. Aku masih ada sisa rasa di dada, bisa atau pergi begitu saja. Untuk aku hadirmu sayang, Tuhan sampai darimu untuknya. Semua cinta yang kau beri, kau takkan sampai sampaikan rinduku untuk waktu pertama kali melihat dirimu hadir, rasa hatiku inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cintaku hadir, melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, terikat rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah lagu ini
biasa, tapi cintaku padamu biasa. Kalau harus mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan terus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah tadi cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah tadi cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah tadi cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah tadi cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Halo semuanya, gimana nih Facts Buddies yang menjalankan puasa di minggu pertama ini? Udah pada bolong atau masih pada full nih? Oh ya, kembali lagi bersama Felicia di acara Facts Buddies yang akan menemani kalian selama 2 jam ke depan yang kekenyangan nih sehabis berbuka tadi. Iya nggak Kak Tina?
Bener banget. Oh iya, tentunya kita juga akan membahas hal-hal seru loh hari ini. Oh ya, ngomongin soal buka puasa nih. Kalian hari ini buka puasanya pada pakai apa nih? Tulis Nah. dong di kolom komen. Aku pengen tahu nih kalian makan apa. Gorengan atau es buah ya Atau hari ini? kolak ya? Iya, betul. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Setelah sukses dengan part 1 tentang Web3, malam ini kita juga akan berdiskusi kembali lagi nih tentang Web3 yang berjudul Apa, Pei? In-Depth Understanding of Web3 in the Future. Seperti yang kita tahu nih, Fact Buddy, internet telah mengalami perkembangan yang pesat banget loh dalam beberapa dekade terakhir. Dan hal ini juga berdampak pada cara kita berinteraksi, melakukan bisnis, dan juga mengelola data di dunia maya. Yap, bener banget, Pei. Ngomongin soal Web3, pasti udah banyak yang tahu ya teknologi satu ini. Aku mau jelasin sedikit tentang Web3 menurut aku ya, Pei. Ya, jadi Web3 itu adalah perkembangan terbaru dalam dunia internet yang berfokus pada konsep terdesentralisasi dan terbuka. Dalam Web3 ini, aplikasi dan platform dapat berjalan tanpa ketergantungan pada server pusat karena data dan aplikasi tersimpan pada jaringan terdistribusi yang disebut blockchain kayak gitu. Nah, terus juga konsep ini juga memberikan keamanan dan privacy yang lebih baik bagi pengguna internet dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan besar dalam memproses data dan transaksi kayak gitu. Gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih, udah jelasin aja Web3 apa tuh. Nah. Kenalin diri dulu dong, siapa nih? Masa tiba-tiba langsung jelasin Web3 itu apa Sampai sih? lupa ya apa kita. Iya, mereka kan penasaran. Siapa Oh ayo? ya. Halo semua, aku Tina. Mungkin kalian udah pada tahu ya. Setiap acara apa, Facts selalu ada aku dan Felicia. Yes, betul banget. Oke, karena tadi Tina udah mereview dikit nih tentang Web3, dalam diskusi kita hari ini, kita juga akan membahas tentang teknologi blockchain, aplikasi Web3 yang dapat membawa perubahan besar di masa depan, dan masih banyak lagi loh. Kita juga akan membahas tentang beberapa platform dan aplikasi terkini yang sudah mengadopsi teknologi ini, seperti NFT, DeFi, dan lain-lainnya. Dalam diskusi ini, kita juga akan mendiskusikan bagaimana teknologi Web3 dapat membuka peluang baru dalam industri kreatif, keuangan, dan juga bisnis. Serta dampaknya itu apa aja sih pada masyarakat di masa yang akan datang. Dan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan menarik yang akan nanti kita kulik pastinya. Benar banget, itu menarik banget sih. Penasaran nggak sih? Penasaran banget sih. Penasaran, yuk kita mulai yuk. Yuk. Oke, kita berharap sih ya diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Web3 dan bagaimana sih teknologi ini akan mempengaruhi dunia internet di masa depan. And so, karena malam ini narasumber kita udah join nih, Pei. Mari kita sambut, Pei. Di sini ada Pak Damos. Halo, selamat malam Pak Damos. Halo, malam. Suara saya jelas nggak ya? Clear Pak Damos. Oke. Pak Damos boleh nih, Pak Damos memperkenalkan diri dulu nih. Mungkin nanti Pak Damos kira-kira background-nya apa nih kira-kira? Oke, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya buat tim Pexanium dan teman-teman narasumber yang lain. Perkenalkan, nama saya Damus Sanggara. Saya founder dan CEO dari Speak Up. Seperti itu. Tidak banyak background-nya. Oke, baik. Kesibukannya boleh tahu apa nih Pak saat ini? Iya, kesibukannya sampai saat ini masih bergelut di proyek berbasis Web3, khususnya di media sosial networking. Jadi memang masih sangat menarik untuk membahas perihal teknologi Web3 di Indonesia, juga sebagai bagian dari literasi dan kampanye berbasis kampanye dan edukasi Web3 tentunya. Oke, karena tadi Pak Damos udah ngomong nih, boleh nih dijelasin sedikit aja tentang Speak Up itu apa sih Pak? Iya, boleh nih Pak. Iya, Speak Up atau project yang sedang kami kerjakan ini layanan pesan instan atau umumnya disebut Speak Up sebagai messenger ini berbasis Web3. Fokus kita ada dua secara prinsip, itu security by design dan privacy by design, yang memberikan penggunanya hak
dan akses secara mandiri, tidak membutuhkan nomor telepon maupun alamat email. Jadi benar-benar pengguna yang terhubung di SpeakUp benar-benar bisa menjaga privasi dan tetap secure selama berkomunikasi dan berinteraksi maupun beraktivitas seperti itu. Oke, baik. Terima kasih pada Mas. Boleh nih nanti dikenalkannya lebih dalam Iya. lagi ya setelah pada Menarik saat ya, ya, benar pada sekali. saat Oke. menjawab pertanyaan ya. Oke, di sini ada Budia, Pei. Halo, selamat malam Budia. Hai, selamat malam semuanya. Halo malam Budia. Apa kabar Ya, nih, selamat Bu? malam. Kedengeran nggak ya, Mbak? Kedengeran kok suaranya. Apa kabar nih, Kak? Kabarnya baik, sehat. Hmm. Gimana nih kesibukannya saat ini lagi ngapain nih? Iya. Oke, jadi ini self introduction dulu ya. Halo, selamat malam semuanya. Aku Diah Widiandari. Saat ini aku sedang mengembangkan community dari CoinPay. Nah, CoinPay itu adalah boleh dijelaskan sedikit ya, Mbak ya, mengenai CoinPay? Boleh silakan Budia. Ya, CoinPay adalah suatu aplikasi yang memberikan aneka fitur utilisasi token. Jadi selama ini misalkan contoh di exchanger, token-token itu bisa kita beli dan bisa kita jual, atau kita juga bisa melakukan staking di exchanger seperti itu. Namun dengan adanya CoinPay, di dalam aplikasi CoinPay itu sendiri dia terdiri dari non-custodial wallet, yang mana nantinya non-custodial wallet ini kita bisa menggunakan 7 jenis token. Misalkan Ethereum, Bitcoin, Solana, USDC, dan USDT juga koin kunci. Nah, setelah kita menginput 7 jenis token tadi di dalam aplikasi ini. Nah, di dalam aplikasi kami ada fitur-fitur yang bisa dipilih, misalkan mengutilisasinya untuk menggunakan top up e-money. Nah, top up e-money-nya nih apa aja sih? Bisa utilisasi top up GoPay, OVO, Link Aja, terus ada e-tol, seperti itu. Jadi yang diinginkan CoinPay itu adalah para holder tidak hanya menghold token mereka, tapi juga bisa menggunakan token mereka untuk kegiatan sehari-hari. Nah, tadi yang aku sebutkan contoh mengenai fitur top up e-money itu hanya salah satu dari sekian banyaknya. Ada juga kita fitur top up tiket nonton 21, terus tiket pesawat, terus pembayaran BPJS, macam-macam, Mbak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Budia atas penjelasannya. Oke, next nih ada Kak Jason. Halo, Kak. Halo, malam. Kak Jason ini udah yang kedua kali ya join Iya benar ya. banget. Dulu kita Iya, bahas ini. tentang Sekarang Web3 ya, Pei. Boleh nih diperkenalkan ulang kembali nih kesibukannya dan mungkin backgroundnya. Thank you. Boleh, ya, malam semua. Salam kenal, saya Jason Yapri. Saat ini saya sedang bekerja sebagai Web3 and Software Engineer di Web3 startup yang namanya AAG Ventures. Nah, kalau sebelumnya kan saya in charge dalam R&D project Metaverse kita ya di AAG, yang sekarang sebenarnya kita udah bentuk joint venture dengan Agate Game Studio Bandung dan beberapa perusahaan luar juga. Makanya sebelumnya kan saya ngomongin Metaverse dan role saya Metaverse and Software Engineer. Nah, kebetulan saya sekarang kerjaan sebagai Web3 Engineer-nya itu lagi mengoperasiin dan memelihara dan scale up Sakuru blockchain kita sendiri yang tidak ada gas fee sama sekali, beserta service-service yang terhubung dengan blockchain-nya itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Jason buat penjelasannya nih tentang backgroundnya. Oke,
ada narasumber satu-satunya kita yang tak lain tak bukan yang selalu ikut di setiap Twitter Space kita ya. Ya. Ada Mas Arif. Halo, selamat malam Mas Arif. Halo, Apa kabar, selamat Mas? malam, Kak Tina, Kak P. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas banget Mas Arif. Mas Arif, boleh nih kenalan? Oh. Ya, Bukan aku boleh. kira di Mas Arif. Boleh, kita kan udah sering ngadain Twitter Space, tapi nggak apalah kita perkenalan lagi. Yang pertama saya ucapkan welcome ya Mas Damos, Kak Dia, dan Kak Jason. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, salam kenal semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Arif, saya Head of Business and Development dari Vexanium. Ya, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya kalau Vexanium itu adalah protokol public blockchain di Indonesia yang sudah terdaftar di Kemenkominfo, miliki PSI dan KPLI ya. Di mana Vexanium ini bergerak di bidang infrastruktur penyedia layanan public blockchain dari Vexanium. Jadi teman-teman yang ada concern soal bisnisnya yang ada hubungan mau integrated ke blockchain atau mau konsultan dan lain sebagainya itu bisa mungkin suatu saat kita bisa discuss bareng ya. Mungkin penjelasan atau perkenalan saya singkat aja gitu aja ya Kak P dan Kak Tina. Kita bisa lanjut ke Twitter Space-nya. Terima kasih. Oke, baik. Karena udah perkenalan seluruh narasumber nih, boleh nih kita mulai aja diskusi malam ini ya, Kak ya? Boleh. Oke, aku pengen nanya nih, menurut para narasumber nih, mungkin Bu Diah dulu boleh, apa sih definisi Web3 menurut pendapat Ibu pribadi? Ya, selamat malam. Kalau menurut aku sih, mengenai Web3 itu sendiri bagi aku adalah sebuah ruang terbuka yang mana, segala sesuatunya bisa lebih memudahkan, memfasilitasi para penggunanya dibanding dari Web 1 dan Web 2 seperti itu. Jadi lebih banyak efisiensi, lebih banyak percepatan teknologi dan kecanggihan teknologi. Seperti itu sih kalau dari sisi aku. Oke, baik. Mungkin yang lain mau menanggapi Pak Damos atau Kak Jason, boleh? Iya, silakan Bro Damos. Saya duluan ya. Oke, selamat malam. Menurut saya pribadi Web3 itu adalah seperangkat prinsip ya yang dibuat untuk mengatur internet terdesentralized, yang tujuannya ini sebenarnya untuk memecah masalah yang lazim terjadi pada internet Web 2.0. Karena kalau kita cermati di generasi sebelumnya, perannya ini masih sangat terbatas. Jadi dia hanya sebagai konektor saja, yaitu sebagai koneksi untuk kita berhubungan dengan aplikasi. Nah, Web3 ini sendiri awalnya dikenal dengan web semantik atau yang umumnya diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee. Ini pencipta dari World Wide Web yang bertujuan menjadi internet yang lebih mandiri, cerdas, dan terbuka. Jadi Web3 ini dianggap sebagai evolusi dari cara pengguna berinteraksi di internet. Jadi meskipun istilah ini masih relatif baru, ini saya percaya Web3 terus berkembang seiring dengan perkembangan industri. Web3 juga dianggap sebagai layer teknologi baru yang muncul di atas lapisan internet yang sudah ada. Seperti itu. Kalau saya tambahkan dikit kali ya. Kalau saya tambahkan dikit, ini kan udah dijelasin banyak nih ya tentang Web 2 dan sebagainya. Kalau Web 2 udah pada ngerti lah ya. Web 2 kan hampir semua aplikasi yang kita pakai nih, kayak Twitter, Instagram, LinkedIn, Tokped, Shopee, semua berbasis dalam Web 2. Nah, kalau menurut saya singkatnya aja sebenarnya Web 3 itu gabungan antara Web 2 dan teknologi blockchain. Jadi banyak yang dibilang itu ya benar sih semantic web ya, atau nama lainnya itu read, write, sama own, di mana orang itu pengguna itu tidak hanya bisa membaca atau mengubah atau menambah informasi, tapi juga bisa memiliki gitu datanya yang mereka punya atau aset juga yang mereka punya. Dan ya itulah kurang lebih
Kalau dalam Web2 itu biasanya kita kan login ya pakai email password atau pakai social login kayak login with Google gitu. Nah, di aplikasi berbasis Web3 ini kita biasanya menggunakan Web3 wallet atau ya kadang disebut crypto wallet juga untuk login ke semua aplikasi Web3. Gitu sih. Oke, thank you Pak Jason atas penjelasannya. Oke, aku mau nanya ini sama Pak Damus nih terkait apa aja sih Pak use case dari Web3 ini yang sedang berkembang saat ini? Apakah ada contoh realnya Pak untuk aplikasi berbasis Web3? Iya, untuk use case ya. Jadi kembali lagi ke Web3. Jadi saya ingin menggarisbawahi koreksi jika saya salah. Jadi Web3 ini tidak menggantikan internet. Jadi sebenarnya Web3 ini konsep bagaimana cara pengguna berinteraksi jauh lebih baik di internet dibanding konsep web-web sebelumnya. Itu yang tambahan dari saya dari Web3 tadi. Nah, perihal use case sendiri ya, use case ini kan banyak tentunya, tapi saya coba rangkum sedikit use case dari pemanfaatan teknologi Web3. Salah satunya adalah cryptocurrency. Ini teknologi Web3 ini memungkinkan pengembangan mata uang digital. Mungkin juga pada beberapa orang pada bingung gitu, kenapa cryptocurrency kok masuk ke Web3 gitu ya. Nanti saya sedikit coba jelaskan. Yang pertama tadi use case-nya adalah cryptocurrency. Kemudian ada NFT, itu juga salah satunya. DeFi, Decentralized Finance. Kemudian digital identity atau identitas digital terdesentralisasi. Kemudian pemilu elektronik ya, secara elektronik, dan aplikasi terdesentralized yang lainnya seperti itu. Itu salah satu use case yang umum saat ini. Termasuk di antaranya adalah cryptocurrency, itu masuk dalam teknologi Web3. Oke, baik. Kak Jason boleh nih menambahkan. Ya, sama sih sebenarnya seperti yang Bro Damos bilang ya, cuman paling tambahannya kalau kayak DeFi nih misalnya, kan sebenarnya DeFi yang paling populer sih. Kenapa? Mungkin gara-gara berhubungan dengan uang langsung ya, makanya paling populer gitu. Nah, kita kan tahu nih tentang Binance, Coinbase, Inodax gitu kan, yang dulunya Bitcoin Indonesia, terus ada toko kripto dan lain-lain lah. Nah, itu kan kita sebut CEX ya, atau Centralized Exchange. Nah, kita sebenarnya di DeFi itu ada namanya DEX, Decentralized Exchange. Contohnya kayak Uniswap, SushiSwap gitu. Nah, DEX ini mengandalkan smart contract, teknologi blockchain, makanya kita sebut Web3. Sedangkan yang CEX ini kita nggak anggap sebagai DeFi atau Web3 app lah. Nah, jadi exchange yang DEX ini, Decentralized Exchange ini, berjalan otomatis dengan sendirinya menggunakan smart contract. Jadi orang taruh kasih perintah gitu, kita mau beli misalnya BUSD dari Bitcoin atau sebaliknya dan sebagainya. Nah, semua dijalanin di smart contract. Tapi ada use case lain tuh, paling saya nambahin 2. Ada misalnya Web3 Metaverse dan Games, itu juga lumayan populer. Ya walaupun lagi turun ya trennya. Kayak Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, CryptoKitties, dan lain-lain. Nah, konsepnya sebenarnya sama kayak game-game lain, cuman konsep yang berbedanya tuh item-item yang kita dapat atau yang kita dapat dari game ini, kita bisa miliki. Bukan ditaruh di centralized database dari masing-masing platform, tapi disimpan langsung di Web3 wallet kita masing-masing dalam bentuk NFT. Nah, terus contoh lain use case ada dan berkembang terus ya. Saya juga nggak bisa listin satu-satu ya. Cuman use case selanjutnya itu ada supply chain ya, di mana teknologi blockchain ini dipakai untuk nge-trace dan mastiin suatu barang tuh asli gitu, keaslian suatu barang. Nah, ini kalau nggak salah udah diimplementasi sama di sneakers oleh Nike, sama kopi oleh Emurgo. Emurgo tuh salah satu organisasi Cardano ya. Nah, dia udah bikin sistem yang untuk ngelacak dari kopi dari petani sampai benar-benar jadi kopi, minuman kopi gitu. Nah, dan lain-lain lah. Masih ada banyak lagi sih sebenarnya.
Ya, nambah ya dari Kak P dan Kak Tina ya untuk use case dari Web3 ini ya. Jadi kalau kita Oke, ngomongin masih soal jadi kalau kita ngomongin soal Web3, benar yang dikatakan dari Bro Damus tadi, memang kita ngomong kaitannya kalau Web3 ini adalah semacam penambahan fitur layanan yang lebih baik lagi dari internet yang versi sebelumnya atau kita menyebutnya Web2 ya. Jadi dengan adanya tambahan teknologi blockchain itu membuat interaktif dari teknologi internet ini jauh lebih baik lagi, terutama soal hubungannya dengan identiti digital ya. Jadi kedaulatan data mungkin bahasa ininya. Jadi gimana poin yang aku juga kaji itu salah satunya adalah kedaulatan data di mana kalau di Web2 mungkin data kita akan sebenarnya dititipkan di pihak penyedia platform, tapi dengan layanan Web3 maka data itu ada dalam genggaman kita sendiri. Bahkan lebih kerennya lagi kita juga bisa melihat data-data yang ada di platform Web3 itu sendiri. Jadi datanya di-share secara bersama. Nah, ngomongin soal use case dari Web3 tadi, sebetulnya udah cukup clear semua ya yang dijelaskan tadi ya, mulai dari DeFi, digital identity, ada gaming yang decentralized. Cuma yang mungkin bisa saya katakan di sini, kalau Web3 ini bisa digunakan sebagai mestinya, katakanlah di negara seperti Indonesia yang mayoritas adalah negara kelautan ya, dan potensinya itu ada di sektor kelautan. Harusnya kalau teknologi blockchain dari sisi supply chain itu bisa lebih banyak lagi manfaat yang bisa didapatkan. Misalkan yang kita tahu, kita biasanya beli ikan di suatu pasar, kita itu nggak bisa ngetris ikan ini datangnya dari mana gitu. Tapi dengan adanya teknologi dari blockchain, itu akan membantu para pembeli bahkan penjual itu mengetahui barang ini asalnya dari mana, terus kirimnya kapan, suppliernya siapa. Itu bisa terbantu dilacak. Jadi dengan adanya teknologi Web3 akan memudahkan produk suatu yang dijual ya. Itu bisa masuk kategori yang lainnya juga, nggak cuma ikan, ada obat dan jenis lainnya. Tadi dijelaskan sama Bro Jason kalau itu salah satunya sudah di-develop oleh Emurgo ya. Dan itu adalah berupa produk kopi dan itu bisa di-tracking supply chain-nya. Jadi masuk ke end user itu, end user udah langsung tahu tuh, oh produk ini tuh dibuat oleh petani siapa, dikirimnya kapan. Tambahnya sih kurang lebih seperti itu ya, Kak Tina dan Kak P. Oke, thank you Mas Arif atas penjelasannya ya. Cukup jelas sekali. Oke, tadi kan kita sudah menyinggung terkait use case dari Web3 ya. Oke, aku mau nanya ini ke Ibu Dia, bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran publik terhadap teknologi Web3, utamanya di kalangan pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi baru ataupun yang belum memahami potensi teknologi Web3. Bagaimana Web3 dapat mempengaruhi atau merubah cara kita dalam bekerja dan berinteraksi di masa depan, kayak gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Aku akan mencoba menjawab ya. Kalau untuk dari kita di CoinPay sendiri memang PR-nya cukup banyak sih kalau untuk melakukan sosialisasi seperti itu. Jadi yang kita lakukan biasanya kita build dengan community melalui teman-teman yang crypto community yang ada di Telegram. Terus teman-teman juga yang kayak sekarang nih yang dilakukan bersama dengan Vexanium melalui Twitter. Terus kita juga ada offline activity-nya. Kemarin kita ngadain bareng sama Bybit. Kita ada offline meeting di sana dan di situ kita jelasin segala sesuatunya hulu ke hilir dengan presentation, terus discussion, tanya jawab. Nah, selain dari itu juga secara reguler di dalam Telegram kami, di Telegram CoinPay kita juga sering mengirimkan video-video tutorial seperti itu. Kalau untuk mengenai
penggunaan dari token, bagaimana cara membuat si non-custodial wallet di aplikasi kami itu bagaimana, lalu bagaimana cara mentransfer aset mereka dari Trust Wallet atau dari MetaMask, dipindahkan ke non-custodial wallet kami, lalu bagaimana cara mengutilisasi token mereka ke dalam fitur-fitur token kami, fitur-fitur aplikasi kami, seperti itu. Jadi kalau menurut aku kembali lagi sih lebih banyak sosialisasi, komunikasi, seminar, talk show ke para komunitas sih Mbak, seperti itu sih dari aku. Oke, berarti lebih ke ini ya Bu ya, lebih ke komunitas ya Bu ya. Oke, mungkin dari Mas Arif ada mau ditambahin Mas? Ya, ini tadi pertanyaannya kan tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran publik ya. Ya, ini merupakan salah satu hal yang dikerjakan oleh Vexanium selama 3 tahun terakhir ya. Itu sebetulnya ada di kunci bagaimana untuk mengedukasi masyarakat tentang teknologi blockchain ya, atau teknologi di Web3 ini. Ya, di kita sebetulnya point of view-nya adalah bagaimana mengedukasi ke publik. Salah satu hal yang bisa kita lakukan biasanya adalah melakukan campaign, edukasi campaign ya, di mana kita bisa memperkenalkan teknologi Web3 secara menyeluruh dan lebih mudah dimengerti dengan menggunakan bahasa yang jauh lebih mudah, lebih jelas. Tentunya ini butuh edukator yang memang paham dan skillful ya, pemahaman di Web3 ini dilakukan melalui acara webinar atau acara pameran, melalui blog, YouTube, dan lain sebagainya. Ini mungkin contoh satu. Yang kedua, kita bisa kolaborasi dengan rekan-rekan tim media, khususnya yang berhubungan dengan blockchain atau cryptocurrency, di mana mereka juga setiap hari memberikan edukasi dan berita-berita terbaru terkait blockchain. Lalu cara yang ketiga yang paling sering dilakukan juga beberapa startup dari blockchain adalah menyediakan pelatihan ya. Jadi pelatihan itu mulai dari basic sampai dengan advance sampai dengan intermediary ya. Jadi orang mulai dari yang nggak paham sampai dikasih yang paling paham, dan itu pun masih bisa dipecah lagi. Mau itu yang untuk orang general atau yang mau ke arah technical, mau seorang developer atau menyentuh di bagian finansialnya aja. Lalu yang terakhir yang biasa dilakukan oleh teman-teman untuk mengedukasi adalah membangun komunitas ya, di mana komunitas ini berperan besar untuk membantu penginformasian atau edukasi secara menyeluruh ke rekan-rekan baru yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh para pengedukator utama. Nah, kurang lebih sih gambarannya untuk bagaimana meningkatkan kesadarannya mungkin seperti itu ya, Atina dan Kak P ya. Mungkin untuk mungkin bisa lebih jelas dari Bro Damus dan Mas Jason nih, yang sudah berkecimpung lama di industri Web3. Iya, boleh. Kak Damos mungkin mau menambahkan nih. Iya, untuk meningkatkan kesadaran publik tentang teknologi Web3 ada beberapa cara ya yang menurut saya mungkin bisa menjadi concern kita juga sebagai startup Web3 di kemudian hari, bisa menjadi catatan penting untuk kita bisa lakukan secara bertahap. Yang pertama mungkin mengadakan acara atau seminar ya. Ini mengadakan acara atau seminar ini yang berfokus pada teknologi Web3. Ini harapannya dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang konsep dan potensi teknologi tersebut. Jadi acara-acara ini bisa diadakan oleh komunitas, universitas, atau institusi pendidikan lainnya. Kemudian kita tahu 70-80% setiap hari kita habiskan di media sosial. Jadi penting untuk kita bisa membuat konten-konten yang edukatif. Jadi harapannya dengan membuat konten edukatif seperti artikel, video, atau podcast tentang Web3, ini juga dapat membantu memperkenalkan teknologi kepada masyarakat. Kemudian berikutnya adalah membangun kemitraan dengan perusahaan atau institusi. Ini juga penting. Dengan adanya kemitraan tadi, teknologi ini akan lebih cepat terserap. Dan yang paling penting adalah mengembangkan use case sebanyak-banyaknya sehingga orang atau publik secara umum bisa langsung merasakan manfaat dari teknologi Web3 seperti itu. Oke, Bang Damos mau nanya dong tentang yang tadi
menarik banget nih pembahasan tentang cara meningkatkan kesadaran ya Bang Damos ya. Seperti yang kita coba seperti yang kita coba upayakan terakhir kali ini, kita juga ketemu dengan pemerintah, kita juga ketemu dengan government dan lain sebagainya. Harapannya sih untuk dari sisi regulator juga bisa barengan gitu Bang. Tapi ternyata ya balik lagi Bang Damos ya, dari sisi regulator ketika menurut Bang Damos nih, ketika sih dari government atau dari pemerintah mungkin masih dalam tahap belajar sama ini, yang bisa kita maksimalkan itu mungkin lebih ke edukasi kemana nih, ke menengah, ke UMKM, ke lingkungan masyarakat, atau ke level yang lebih bawah, ke level apa ya, ini kayak mahasiswa atau dosen dan lain sebagainya. Kalau menurut Bang Damos nih, kalau kita ngomong ini baiknya pemaksimalan gimana ya? Ya, tentunya ini kembali ke pertanyaan tadi, yang harus dilakukan pertama kali langsung ke publik. Regulator atau regulasi kan tidak bisa tercipta kalau nggak ada use case di lapangan sebenarnya. Salah satu contoh startup, kita sebut namanya Gojek lah ya. Gojek ini regulasinya nggak muncul kalau nggak ada use case atau masalah atau solusi yang terjadi di lapangan, sehingga muncullah regulasi-regulasi yang menentukan hak-hak kemitraan, termasuk tentang teknologi Web3. Masih banyak mungkin yang di atas masih bingung membedakan antara apakah Web3 ini blockchain, apakah blockchain ini Web3 gitu kan. Ini yang juga harus diedukasi sampai ke bawah dulu sehingga muncul use case baru. Nah, sedikit mungkin pemikiran dari saya, meskipun terkait, sebenarnya Web3 dan blockchain ini tidak sama gitu loh. Jadi blockchain itu kan lebih ke teknologinya, sedangkan Web3 adalah penerapan terhadap teknologinya. Gitu. Jadi Web3 ini kan memang seperangkat prinsip yang dibuat untuk mengatur internet terdesentralisasi. Nah, blockchain dan cryptocurrency ini berjalan berdasarkan prinsip-prinsip Web3 tadi. Tanpa prinsip ini, seperti blockchain dan cryptocurrency tidak terjadi. Nah, ini yang harus mulai dikampanyekan, apa itu Web3, apa itu blockchain, dan bagaimana dampak-dampak langsung terhadap masyarakat secara umum gitu loh, dan dampak terhadap kemitraan perusahaan maupun institusi pemerintahan seperti itu. Jadi memang menurut saya pribadi ya harus mulai dari yang umum dulu, publik secara umum gitu. Jadi muncul use case baru yang nantinya bisa menciptakan regulasi yang sama-sama win-win solution seperti itu sih. Menarik. Jadi sampai dipikirkan juga dampaknya ya Bang Bro Damos ya. Itu juga berarti tidak menutup kemungkinan kita ngajak influencer juga ya untuk terlibat juga untuk membuat kesadaran di masyarakat. Iya, karena memang kalau kita bicara data, hampir 70-80% setiap hari kita menghabiskan waktu kita di sosial media, itu tidak bisa dipungkiri. Gitu ya. Jadi penting untuk kita bisa mencari solusi mana yang paling memungkinkan untuk kita bisa meningkatkan kesadaran publik tentang teknologi ini, gitu. Siap paham. Dengan banyaknya manfaat yang kita dapat dari Web3 ini, sebetulnya sayang banget jika harus dilewatkan oleh masyarakat. Nah, mungkin kalau boleh tahu juga nih dari pendapat dari Bro Jason nih, kalau untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih, kira-kira ada cara atau trik apa nih kalau dari Bro Jason? Kayaknya kalau dari sisi komunitas sih sudah dijelaskan semua, dan menurut saya pendekatannya udah sempurna lah ya, tinggal kita eksekusinya aja. Nah, tapi mungkin kalau dari saya sebagai developer ya, saya sih yakin walaupun memang perlu ada sosialisasi dan sebagainya ya untuk meningkatkan kesadaran. Tapi menurut saya seiring itu nggak bisa dipungkiri, kita butuh waktu juga. Habis seiring berjalannya waktu, aplikasi Web3 ini atau namanya DApp juga ya sering disebutnya. Nah, ini kan bakal berkembang, fitur semakin banyak, UI UX semakin bagus gitu kan. Dan kegunaannya semakin terlihat gitu. Nah, pas sudah terlihat, saya yakin orang akan semakin aware juga terhadap teknologi Web3 dan akan mulai memakai aplikasi ini gitu. Seiring dengan apa yang harus dilakukan dengan ya community manager dan pihak komunitas lah, seperti itu. Jadi ya walaupun kita ada pendekatan, tapi
harus ada berikan waktu juga supaya ada perkembangan di dunia Web3 ini juga sih. Gara-gara apa namanya ya Twitter nggak mungkin menjadi Twitter yang ada sekarang dengan waktu hanya setahun kan. Ini udah bertahun-tahun Betul, betul. dikembanginnya. Ya, seperti itu sih. Oke, menarik. Ya, katakanlah dengan semua manfaatnya ya, dengan penjelasan dari Bro Damus juga tadi sudah cukup clear bahwa Web3 itu adalah sebagian penerapan beberapa prinsip yang didukung oleh teknologi blockchain, di mana manfaatnya yang paling bisa kita jelaskan adalah masalah untuk traceability, juga ada masalah transparansi. Nah, dengan adanya kesadaran masyarakat, mungkin memang cara-caranya satu memang butuh waktu seperti yang Bro Jason tadi katakan, juga ada effort juga ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi, kita ngomong dari demografi Indonesia nih, kita menurut Bro Damos atau Bro Jason atau Kak Diah ya, itu paling cocok itu pendekatannya itu dari mana dulu sih? Namun kita memang mentargetkan adalah masyarakat publik ya. Let's say government juga mungkin juga akan kita masuki. Tapi dengan apa ya? Dengan keunikan dan keberagaman yang ada di Indonesia, demografi Indonesia, itu yang paling memungkinkan kita tuju. Kita ngomong yang paling dekat ya, yang bisa kita tuju itu yang mana sih? Yang dari yang bisa kita tuju ya dalam waktu terdekat itu. Kalau dari Mas atau Bro Jason mungkin bisa kasih pendapatnya. Maksudnya ini untuk meningkatkan kesadaran atau Betul, gimana? untuk meningkatkan kesadaran aja, untuk dapat awareness-nya aja. Ini ada teknologi baru loh, dengan ada teknologi ini itu bisa dapat manfaatnya di A, B, C, dan D. Itu akhirnya nanti ada implikasinya ke satu bisnis. Oh, bisnis ini mau implementasi teknologi ini karena ada hal baru. Mungkin bisa jadi kan orang nggak tahu sekarang kan, mungkin belum informasinya belum menyeluruh dan sebagainya. Itu sih yang pengen kita tuju. Jadi siapa sih sebetulnya yang paling bisa kita tuju nih, sasaran lapisan masyarakat yang mana nih yang paling Menurut cocok saya sih gitu. tergantung dari apa yang kita bisa offer juga ya, apa yang kita bisa apa namanya berikan gitu, dan tergantung tujuannya apa juga nih. Gara-gara misalnya seperti perusahaan kami itu ada blockchain gitu, kita kan nggak mungkin kasih informasi tentang blockchain yang teknis dan detail ini kepada end user terus-terusan dan mengharapkan ada perusahaan yang memakai blockchain kami kan. Berarti kan kita Yes. harus targetnya ke institusi yang memang tertarik memakai blockchain ini daripada ke end Institusi, user. ya. Ya, Betul. tapi kalau misalnya mungkin kayak Bro Damos gitu, dia membuat Web3 startup, ada debt sendiri. Nah, berarti kan kalau targetnya end user, masyarakat langsung, ya targetlah ke end user langsung, nggak usah ke institusi, kecuali aplikasi itu berguna atau ditargetkan kepada institusi juga. Jadi tergantung target marketnya sih menurut saya itu. Sendiri-sendiri ya. Bahkan Web3 sendiri punya target market masing-masing ya, tergantung Iya, niche benar. ya, untuk awareness. Iya. Oke. Gara-gara kita kayak perusahaan kami kan ada beberapa aplikasi, beberapa produk juga sebenarnya. Salah satunya blockchain. Kalau blockchain kami bilang terus targetnya institusi ke startup-startup baru yang memang lagi trending, yang lagi naik. Kita kasih tahu benefitnya apa. Kita benefit dari memakai blockchain kami sebenarnya blockchain kami itu gasless, jadi kita nggak ada gas fee. Nah, kenapa gas fee ini berguna? Gara-gara end user apa namanya orang yang baru masuk ke dunia Web3 baru datang dan mungkin mau minting NFT, lah kok langsung diminta dipalakin gas fee nih. Nah, saya belum ada cryptocurrency. Nah, itu ada entry barrier. Nah, sedangkan di lain sisi kita ada produk Web3 wallet namanya MetaOne. Nah, ini kita nggak harus ke institusi, kita bisa langsung ke end user. Jadi ya balik lagi tergantung target market sih, dan tergantung produknya juga. Target market dan produk. Oke, kalau dari Bro Damos gimana nih? Kalau untuk sasaran masyarakat yang bisa dituju dalam kolom yang paling dekat nih.
eh, sebentar, ini pertanyaannya adopsi massal apa? Bicara tentang meningkatkan adopsinya Ya, meningkatkan atau adopsinya sih sebetulnya. atau apakah teknologi ini mempengaruhi cara pengguna bekerja atau berinteraksi? Nah, ini karena berbeda sih ini. Kalau mungkin kalau bagaimana cara meningkatkan adopsi dari teknologi Web3, yang paling pertama dan paling penting adalah pendidikan dan pemahaman tentang teknologi itu sendiri. Ini yang paling penting. Pintunya di situ. Pendidikan dan pemahaman tentang teknologi blockchain, Web3, ini didukung dengan teknologi yang memang masih relatif baru dan kompleks. Kita sadar saat ini juga kita berada di persimpangan generasi. Ada generasi yang memang belum paham tentang lajunya teknologi saat ini, sehingga ketika dia membuat sebuah kebijakan-kebijakan baru, mereka harus melihat use case-nya dulu. Atau mungkin generasi yang saat ini cepat untuk menyerap banyak perubahan gitu loh, entah generasi milenium atau yang lainnya gitu ya. Jadi memang pintu yang pertama sangat penting adalah pendidikan dan pemahaman tentang teknologi, keamanan, kemudian adopsi gitu, adopsi terhadap platformnya gitu loh. Sekarang kalau kita bicara di Indonesia, ini kan juga belum banyak pengguna-pengguna awam tahu tentang apakah servis, layanan atau produk itu berbasis Web3 dan apakah Web3 ini benar-benar Web3 atau hanya Web 2.5 gitu loh. Ini yang jadi pertanyaan juga sampai saat ini gitu loh. Apakah ketika kita masuk ke Web3 ini benar-benar menjamin keamanan transaksi maupun data privasi kita, atau memang teknologi ini masih membutuhkan data-data kita? Ini yang perlu memang penting untuk disosialisasikan kembali gitu loh. Jadi memang untuk meningkatkan adopsi massal, untuk pengguna bisa masuk ke teknologi ini, pendidikan, literasi, pemahaman tentang teknologi itu penting. Seperti itu. Dan itu juga untuk semua kalangan lah ya. Nah, memang targetnya lebih ke masyarakat umum ya kalau dari Bro Damos ya. Iya, karena masyarakat adalah pengguna. Masyarakat adalah pengguna akhirnya. Jadi masyarakatlah yang paling berdampak pada teknologinya. Jadi ini yang harus digarisbawahi gitu loh. Cukup clear sih. Ya, dari Kak Tina dan Kak Pri mungkin bisa sebutkan next question. Oke, baik. Mungkin aku mau nanya nih ke Mas Damos lagi nih. Bagaimana menurut pendapat Mas Damos pribadi terhadap proyek-proyek Web3 saat ini yang berhubungan dengan teknologi baru seperti metaverse dan ekonomi digital baru? Apa saja implikasi jangka panjang dari perkembangan teknologi ini ke depannya? Ya, berbicara tentang teknologi baru, saya juga tidak terlalu banyak menyelam menyelam ke beberapa teknologi baru seperti metaverse, NFT atau yang lainnya. Mungkin hanya sekedar melihat, mempelajari apakah memang memiliki potensi. Tentu saja saya pikir semua memiliki potensi, hanya saja kita lihat seberapa besar market di Indonesia, seberapa besar need, kebutuhan yang ada di Indonesia, dan apakah sesuatu yang dibuat itu men-solving problem yang sudah ada di Indonesia. Karena memang kita sadar masih banyak masyarakat itu masih nyaman dengan apa yang mereka gunakan saat ini. Jadi memang butuh effort lagi untuk bisa memperkenalkan teknologi-teknologi baru seperti teknologi berbasis Web3. Seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Jason, ada mau ditambahin, Pak? Tadi ada pertanyaannya implikasi jangka panjang juga ya dengan perkembangan teknologi ini. Teknologi. Seperti apa? Mungkin kalau dari sisi metaverse dulu ya, saya lumayan lama berkecimpung di metaverse. Kalau dari sisi metaverse yang saya tahu ke depannya, sekarang ini orang lagi berlomba-lomba itu untuk mengkoneksikan platform mereka online ke offline. Jadi entah itu kayak penggunaan teknologi NFT atau melalui Web2 gitu, melakukan transaksi. Nah, selama ini kan kebanyakan melalui Web 2.0, melalui aplikasi langsung, Tokopedia dan sebagainya. Tapi beberapa pemain metaverse yang saya tahu tuh lagi
berusaha mengkoneksi entah orang itu bisa belanja langsung dari metaverse atau memiliki NFT yang lalu bisa diklaim di offline store dimanapun gitu dengan rekan-rekan dan sebagainya. Tapi menurut saya apa ya, Web3 blockchain ini kan masih early adopter stage ya, masih di masih infancy sekali gitu. Jadi menurut saya ke depannya itu kayak Web3 app ini kayak yang pastinya akan memiliki lebih banyak lagi kan use case. Terus menurut saya juga mungkin aja ada kemungkinan aplikasi-aplikasi ini tuh ke depan menggunakan blockchain tapi tanpa kita mengetahui gitu betul cara kerjanya. Sama seperti kayak dulu nih misalnya, kalau kita kasih uang ke orang tuh kan harus pakai cash ya. Tapi dengan adanya bank, kita bisa transfer gitu kan, uang lewat ATM gitu. Nah, lalu bisa juga pakai internet banking, bisa juga lewat aplikasi mobile banking. Nah, tapi di beberapa aplikasi kan sampai sekarang kadang-kadang tuh ditanyain tuh, mau LLG, mau RTGS, mau online atau BI Fast gitu. Nah, kita sebenarnya tahu nggak perbedaannya, cara liku-liku teknis cara kerjanya perbedaan masing-masing. Menurut saya 99% orang termasuk saya juga nggak ngerti kan. Tapi mereka menggunakan teknologi itu gitu kayak LLG, RTGS, online, BI Fast yang kita nggak tahu. Nah, menurut saya sih ke depan mungkin blockchain akan seperti internet. Orang nggak bakal bilang lagi, oh ini aplikasinya pakai internet loh. Tapi sebenarnya aplikasi itu ya kita udah tahu it's a given itu pakai internet gitu. Nah, menurut saya blockchain akan menjadi makin mainstream sampai orang udah merasa oh ya ini dia nggak perlu tahu lagi cara kerja teknis di belakangnya seperti apa. Menurut saya seperti itu sih. Kalau untuk ke depannya. Mungkin Bu Diah mau menanggapi, boleh nih Bu. Oke, aku mau menanggapi lebih dari ke contoh nyatanya ya. Jadi tidak hanya pernah terlibat di CoinPay, aku juga terlibat di 2 project NFT. NFT yang pertama itu dari Axela Digitech. Axela Digitech di mana kita bekerja sama dengan band Noah. Jadi ketika band Noah mengadakan konser untuk selebrasi mereka ke 1 dekade, ulang tahun ke-10 tahun perjalanan musik mereka di Indonesia, mereka merilis tiket NFT gitu. Nah, which is yang mana jauh hari sebelum konser itu diadakan dari pihak kita tuh sudah kayak udah melakukan sounding, juga udah approach fansnya. Namun dari sisi fansnya sendiri tuh memang masih menanggapi NFT itu sebagai benda yang asing gitu. Padahal sudah jelas-jelas diceritakan ya, dideskripsikan bahwa ketika kamu membeli NFT itu tuh kamu tidak hanya mendapati teknologi atau karakter dari si ikon si NFT itu sendiri, karena gambar NFT-nya kan gambarnya si Mas Ariel, gambarnya member-member Noah itu sendiri gitu kan, which is a very good things to be collectible. Maksudnya ada unsur memorinya, ada unsur gemesinnya juga karena fans dari Noah itu sendiri. Terus fasilitasnya tuh juga banyak sekali gitu kita masukin, kayak misalnya akses bebas antri masuk venue, akses berdiri percis di depan panggung, minum air mineral sepuasnya karena kan Noah kerjasama dengan G-Water. Jadi bagi pemilik NFT mereka bisa top up minum mereka hanya dengan menunjukkan si gambar NFT itu pada handphone mereka. Terus ada waiting room, pokoknya banyak banget fasilitasnya. Itu kan sudah jelas-jelas banget berbeda ya dengan orang yang membeli tiket kertas biasa gitu. Tapi memang sih kembali lagi kayak penjelasannya Mas Damos ya, kayaknya masih perlu banyak edukasi dan supaya mereka merasa itu nggak asing kali ya Mas Damos ya. Menurut Mas Damos gimana tuh? Kita sampai akhirnya tuh pas kita lihat case yang kemarin, oh ternyata pembelian NFT ini nih memang tidak sebanyak yang kita targetkan nih di awal, karena ternyata para fansnya itu meskipun tahu dengan segitu banyak benefit dari mendapatkan tiket NFT itu, tetap memilih tiket kertas biasa gitu.
Jadi aku rasa sih kayak memang PR-nya masih panjang banget ya. Ya, masih butuh waktu, untuk masyarakat berubah dari kebiasaan lama ke pola baru. Ini kan juga butuh waktu gitu loh. Ya, sepakat sih. Hal ini terus banyaknya teknologi-teknologi baru yang terus bermunculan dari waktu ke waktu makin dekat ya. Setelah blockchain, adopsinya dan new teknologi lagi, dan itu membuat masyarakat kita mungkin juga belum begitu paham juga dengan perubahan yang mungkin minor. Tapi jika kalau kita melihat juga sebetulnya dari sisi Web3 ini sebetulnya banyak manfaat yang bisa dibawa. Tapi kalau kita ngomongin implikasi jangka panjangnya untuk sebuah teknologi baru, ya kembali lagi ke penggunanya. Penggunanya udah ready atau belum? Edukasinya atau informasinya sudah tersampaikan secara menyeluruh atau belum? Lihatnya sih ke sana sih. Kan gitu ya Bro Damus ya. Iya, benar. Sebagai contoh, ada masyarakat yang senang membayar sesuatu itu dengan cash dibanding membayar sesuatu itu secara online digital gitu ya, atau cashless gitu lah ya. Kenapa? Karena orang kita masih merasa kalau nggak pegang uang itu nggak punya uang gitu loh, nggak pegang fisik. Ibaratnya kalau zaman dulu itu sebelum e-commerce menjadi booming, orang kalau beli barang, beli baju, kalau nggak pegang produk itu nggak ngerasa beli. Seperti itu. Jadi memang masih butuh literasi, butuh orang harus diberikan kesempatan waktu untuk melihat potensi-potensi apa yang bisa dihasilkan oleh teknologi-teknologi baru ini, dan seberapa penting buat mereka jika teknologi itu tidak mereka terapkan. Nah, itu yang menjadi PR kita dan PR para pengembang-pengembang teknologi-teknologi baru gitu loh. Cukup clear sih rasanya sih. Oke, baik. Boleh nih. Selanjutnya, aku mau nanya nih ke Kak Jason. Apakah Indonesia itu udah ada di kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademis dari pengembangan Web3 yang dapat mendorong penerimaan dan adopsi lebih besar nantinya? Ya, kalau saya lihat ya, universitas-universitas luar kan itu udah banyak banget itu menawarkan pelajaran tentang blockchain, Web3. Bahkan ada beberapa yang menawarkan bukan pelajaran doang, tapi udah jurusan blockchain dan Web3 gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri saya dengar tuh udah beberapa ada yang sudah mengeluarkan kelas mengenai blockchain, tapi belum sampai jurusan khusus. Nah, salah satunya tuh di SGU, Swiss German University. Saya sempat jadi guest lecture di sana, guest lecturer bawain materi Introduction to Blockchain, Web3 and Metaverse. Dan SGU juga akan bikin blockchain center dalam waktu dekat, dan terlebih lagi kita perusahaan saya AEG Ventures juga sudah tanda tangan dengan MOU dengan SGU, di mana kita akan bekerja sama gitu ya untuk mengedukasi murid-muridnya tentang blockchain dan Web3, termasuk mengundang murid-murid SGU untuk kedepannya supaya bisa membangun Web3 startupnya sendiri gitu. Nah, kalau itu kan dari sisi akademis swasta ya. Saya juga kan lagi enrolled di Cardano Developer Course dari Emurgo. Nah, saya dengar dari guru-guru saya juga di sana, kayak misalnya BRI, itu juga lagi sudah menggunakan bahkan teknologi blockchain untuk melakukan transaksi antar negara yang biar lebih cepat, lebih efisien, dan jauh lebih murah juga. Nah, walaupun pas saya cek artikelnya di internet tuh belum jelas-jelas di-disclose nih, jadi saya nggak terlalu bisa bilang dengan 100% yakin tentang program blockchain BRI ini. Tapi untuk kolaborasi lain, misalnya kayak Emurgo, organisasi Cardano juga saya lihat didatengin datang ke SGU juga untuk mengedukasi para senior lecturers-nya terhadap blockchain. Tapi kalau untuk kolaborasi dari pihak swasta dan akademis kan udah ada nih.
Tapi kalau dengan sektor publik, jujur saya kurang tahu sih pemerintah ada inisiatif atau program apa. Mungkin Bro Damos bisa kasih wawasan tentang ini, lebih ngerti mungkin. Ya, aku setuju dengan Bro Jason kalau membandingkan antara poin kolaborasi sektor publik termasuk akademis untuk pengembangan teknologi baru ini ya. Cuma memang di Indonesia aku juga sejauh ini belum melihat data, artikel atau laporan perihal apakah sudah ada khususnya mungkin sektor-sektor akademis yang memang kolaborasi gitu ya. Aku belum dapat data yang pasti gitu ya. Cuma kalau untuk swasta mungkin sudah banyak seperti yang dijelaskan Bro Jason tadi ya. Seperti itu. Nah, ini juga mungkin poin juga untuk kita bisa membuka selebar-lebarnya kemungkinan untuk bisa berkolaborasi ya, pintu kolaborasi dari luar untuk masuk ke Indonesia gitu loh. Kalau Bu Diah gimana Bu? Pendapat Ibu? Kalau dari aku sendiri sih memang butuh sinergi banget ya. Terus kalau kolaborasi di sektor swasta nih, yang aku lihat saat ini dan kebetulan aku lagi-lagi nanti akan ada juga involve di dalamnya, itu adalah kerjasama antara pihak swastanya itu dia dari Astra International, terus dari pihak Web3-nya itu ada Kogi NFT, mungkin pernah dengar. Terus dari sektor pendidikannya itu ada Kompas Gramedia dan Bentara Budaya. Jadi yang dilakukan oleh keempat pilar ini ya, Kogi NFT sendiri dia ada juga yang program edukasi anak-anak SD, ada juga program edukasi untuk publik, untuk anak-anak kuliah, bahkan di Bentara Budayanya itu memang dikhususkan kepada seniman-seniman yang ingin nyemplung ke dunia NFT itu benar-benar dibimbing banget sama si Kogi NFT ini. Nah, kebetulan kalau untuk aku after Lebaran nanti aku akan involve di project yang untuk ngajar di universitas seperti itu. Cuman memang kayaknya kalau yang dari pemerintah belum ada sih, dan seharusnya ada ya Mas, ya nggak sih? Mas Arief, menurut Mas Arief kayak dari pemerintah, dari negara kayak kita belum ada ya gaung-gaungnya. Ya. Jadi kalau ngomongin pemerintah ini memang yang paling susah ya, Mbak Dia ya. Jadi kita sendiri juga sudah pernah datang juga beberapa kali dengan Kemenkominfo, Maritim, dan beberapa kementerian lainnya, tapi ya itu tadi mereka masih ada di tahap belajar. Sebetulnya dari sisi kita dari Vexanium sebetulnya kita juga ada kolaborasi juga kalau kita ngomong ini dari sektor publik ya. Mungkin teman-teman yang ada di sini tahu ya kayak pengelola domain Indonesia atau kita biasa sebut lebih jelas dengan Pandi atau pandi.id yang pengelola domain. Itu kita juga Vexanium juga sudah MOU dengan pandi.id. Kita ada beberapa kerjasama untuk pengembangan blockchain ke arah riset, juga ada beberapa development lain. Juga kita juga pernah ke beberapa kampus juga untuk dari Vexanium juga pernah diundang di beberapa kampus-kampus ternama ya di Jatim, di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Ada sebagai guest lecturer juga. Dan memang balik lagi ya, rasanya masih dibanyakan sih masih di ranah belajar. Tapi untuk sektor swasta ini jauh lebih banyak ya, dari 2019 ke 2022-2023 ini makin banyak beberapa proyek-proyek swasta yang ada hubungannya seperti halal traceability dan lain sebagainya yang mau masuk ke kita juga, dan ada beberapa project traceability yang mungkin belum bisa kita sounding sekarang, yang sekarang ada dalam tahap riset dan pengembangan. Ya semoga aja memang seperti yang tadi Bro Jason jelaskan di awal memang butuh waktu ya. Dan seperti yang tadi Bro Damas katakan juga butuh proses juga. Dan memang benar kita harus
nambah lagi untuk mengedukasi dan membuka semua pintu kerjasama untuk bisa menambah awareness dari blockchain ini agar untuk teknologi Web3 ini ya, agar bisa lebih dikenal lebih banyak lagi masyarakat. Nah, harapan kita sih ya memang kalau ngomongin paling cepat ya harusnya dari sektor publik ya. Kalau dari sektor publik sebetulnya sudah bisa implementasi dari sisi kementerian, biasanya dia akan bisa mengimplementasikan ke sub-subnya ya, dari kementerian ada level di bawahnya, harusnya itu lebih possible. Dan dimana lagi untuk kementerian atau regulator itu paling dekat kalau mau membuat sesuatu itu jadi sesuatu yang awalnya itu biasa menjadi lebih urgent, yaitu gambaran dari kita sih yang bisa kita kasih masukan dalam beberapa tahun terakhir. Mas Arief, kalau ada program-program aku mau dong diajak, kalau ada program edukasi. Oh Boleh gitu. ya? Ya siap-siap Bun Dia, nanti kita bisa kontak nih sama nih. Biasanya sama ngajak Bro Damos juga nih kita nih Bu Dia. Ya Siap, semuanya siap. sama Bro Jason juga ya. Diajak. Siap. Siap. Oke, thank you Mas Arief dan Pak Damos dan Pak Jason dan Budia atas jawabannya. Oke, aku lanjut ya. Aku mau tanya nih ke Mas Arief. Apakah kedepannya ya dengan teknologi Web3 dapat membangun masyarakat yang lebih berpikiran terbuka dan inklusif? Ya, ini pertanyaan yang bisa dibilang agak susah juga ya. Maksudnya untuk membuka orang terbuka dan inklusif ini ya. Ya, walaupun kembali lagi ya, kalau aku ngomongin Web3 sebetulnya itu membawa dari semangatnya. Yang kedua adalah manfaat atau potensinya yang luar biasa besar. Harusnya ini bisa membuat masyarakat terbuka yang memang butuh waktu dan edukasi. Tapi dengan banyaknya manfaat seperti decentralized, terus transparency, traceability, dan ngomongin soal security juga, karena udah ada enkripsi dari teknologi blockchain, harusnya teknologi dari teknologi Web3 ini bisa, kalau ditanya untuk membangun masyarakat yang lebih berpikir inklusif dan terbuka, bisa, pertanyaan jawabannya sangat bisa. Dimana itu juga akan memberikan semacam dampak untuk menambah potensi user atau pengguna jika bisa memanfaatkan teknologi ini, potensi-potensi ekonomi baru atau mungkin lebih dikenal dengan semacam digital ekonomi yang baru itu juga lebih terbuka. Ya, tapi kembali lagi ya, memang kita nggak bisa ngomong cuma manisnya aja. Kalau di Indonesia, memang untuk ngomongin hal baru atau teknologi baru, barrier-nya memang luar biasa banyak. Dan para teman-teman yang ada di sini, para narasumber, saya rasa juga sudah merasakan ya perjalanan dari early adopter stage sampai dengan hari ini, bagaimana susahnya membawa teknologi ini ke Indonesia. Begitu, Atina dan Kak Bey. Oke, mungkin dari Pak Damos ada yang mau ditanggapin, Pak? Ya, teknologi Web3 memiliki potensi yang terbuka dan inklusif di masa depan. Tentu saja ya, dalam lingkungan Web3 tentunya pengguna memiliki kendali penuh atas data maupun aset mereka tanpa bergantung pada perantara atau otoritas tertentu. Mungkin hal ini memungkinkan pengguna untuk ikut berpartisipasi aktif dalam dalam ekonomi digital dan mendapatkan akses ke layanan finansial yang sebelum tidak tersedia untuk mereka. Dalam sistem terdistribusi seperti blockchain, mungkin transaksi dan aktivitas pengguna ini tercatat secara transparan dan tidak dapat diubah. Ini kalau dalam konteks apakah ke depan teknologi ini dapat membangun masyarakat yang berpikiran terbuka dan inklusif ya. Tentu saja ini akan meningkatkan kepercayaan, keamanan, transaksi dan interaksi di antara pengguna serta meminimalkan kecurangan dan penipuan. Mungkin masih sangat berpotensi di kemudian hari akan sangat berpotensi gitu. Tapi juga akan ada muncul pertanyaan-pertanyaannya adalah dampak-dampaknya.
gitu. Tapi sejauh ini apakah berpotensi? Tentu sangat-sangat berpotensi seperti itu. Siap. Mungkin mau menanggapi boleh ya Kak Tina dan Kak Pian dari Bro Damus. Sebetulnya Boleh, kan Mas luar Arif. biasa. Ya, jadi untuk yang ngomongin untuk teknologi ini bisa membuat masyarakat yang berpikiran lebih terbuka dan inklusif, menambahkan tadi yang dijelaskan dari Bro Damus ya. Sebetulnya point of view yang paling penting itu sebelum adanya teknologi Web3 dengan Web2, sebetulnya perbedaannya ada di level kalau di Web2 dulu itu data itu ada di level platform ya. Jadi misalnya katakanlah kayak Facebook, dan sosmed yang lainnya, TikTok, itu data pengguna itu ada di platform. Which is dimana jika kita ngomong dengan teknologi Web3 yang didukung teknologi blockchain ya, ini berubah. Data ini ada di level protokol, dimana kita ngomongin nggak cuma data, tapi ngomongin payment, ngomongin juga soal ID atau digital identity, itu semuanya itu dari level platform penyedia aplikasi, itu bergeser ke layanan protokol, di mana ini menjadi satu loncatan baru yang luar biasa, sehingga kalau ngomongin manfaatnya, yang dulu data kita itu ada dalam genggaman pemilik platform, ini berubah menjadi data kita itu menjadi data yang berdaulat, yang artinya kita sendiri memiliki data kita, dan ada potensi juga kita bisa melihat data dari user yang lain. Nah, itu kurang lebih yang mungkin bisa kita lihat ya dari teknologi, dari sisi positif teknologi Web3 ini. Kalau dari Bro Jason mungkin ada gambaran nggak nih untuk bagaimana masyarakat melihat teknologi Web3 ini, apakah bisa membuka pikiran masyarakat lebih terbuka dan inklusif? Pertanyaannya rada filosofis ya. Ya, Kalau benar. kalau apa untuk membuat masyarakat lebih berpikiran terbuka sih saya nggak tahu deh, nggak bisa. Habis itu saya nggak bisa kasih komentar banyak sih tentang gitu. Cuman kalau yang tentang inklusif bener sih kayak Bro Damos kan bilang ya kayak misalnya kalau di apa namanya kalau kita datang ke bank kan kita tetap harus ada KTP, NPWP untuk buka rekening gitu kan. Tapi kalau dengan kripto, Web3 wallet siapapun bisa mengakses gitu dan bertransaksi secara finansial ke siapapun bahkan di negara manapun. Kalau di sini kan masih susah ya. Kita udah bikin misalnya apa namanya rekening bank juga mau transfer juga mahal gitu kan. Nah, tapi dengan adanya ya teknologi Web3 ini, ada crypto wallet, ada Web3 wallet dan sebagainya, kita bisa ya cut kebanyakan intermediaries lah ke depannya. Jadi orang tuh lebih ya bisa dibilang lebih inklusif sih. Dan mungkin ini prediksi saya sih. Saya juga sempat apa namanya belajar di ada University of Nicosia tentang NFT sama Metaverse. Di situ dia bilang, jadi sekarang itu kan kebanyakan teknologi NFT itu dipakai di apa namanya di collectibles, di art ya kan. Di art itu kayak misalnya seni gitu ya, gambar, video dan sebagainya. Sekarang lagi masuk ke metaverse, gaming dan sebagainya. Tapi ke depan mungkin 8 tahun lagi gitu. Nah, itu akan ke link dengan aset-aset kita yang misalnya kayak properti dan sebagainya. Nah, kalau sampai beneran udah ke link gitu dengan NFT ini dengan surat apa namanya surat tanah gitu. Jadi NFT sebagai surat tanah atau surat properti. Nah, itu bisa diperjualbelikan. Bayangkan kayak sekarang kita mau jual mobil atau bukan nggak usah jual mobil deh, jual tanah gitu atau jual rumah. Itu kan kita perlu ke notaris lah dan sebagainya. Ribet lah prosesnya. Nah, bayangin kalau ke depan udah seperti itu, udah terhubung, terkoneksi, kita semua orang tuh bisa membeli dan bertransaksi dengan gampang gitu. Mungkin Tokopedia ada tanah kali, ada rumah kali gitu. Tapi ya mungkin ini masih mengandai-ngandai lah ya, 8 tahun lagi. Dan tentunya pasti perlu ada regulation juga ya. Jadi kayak misalnya
Sekarang kan ya kalau sampai ada yang macam-macam dengan tanah kita nunjukin suratnya, polisi bisa datang, bisa bantu kita. Nah itu butuh waktu lah sampai ya balik lagi ada regulasi dari pemerintah, ada campur tangan pemerintah dan lain sebagainya. Cuman yang pasti saya setuju banget kalau teknologi Web3 ini bisa bikin masyarakat lebih inklusif lah. Ya, apalagi kalau kita ngomongin ini Mas Bro Jason ya, yang kemarin lagi rame juga nih di Indonesia nih. Aku paling suka menghubungkan apa teknologi yang ada ini dengan apa yang terjadi sekarang ini. Misalkan kemarin yang lagi rame ya, kasus salah satu kementerian di kementerian yang tahu yang lagi rame itu. Mungkin nggak kita sebut secara institusi, tapi dengan adanya teknologi dari Web3 ini sebetulnya as a proof of concept ya, itu kan sebetulnya bisa juga untuk masalah traceability ya, mana sekarang juga masih lagi rame gitu. Itu masalah untuk satu solusi yang memang yang diambil adalah dari sisi teknologinya, di mana teknologi itu seharusnya bisa membawa manfaat yang lebih jelas. Ditambah lagi, apalagi kita di era sekarang di tahun 2023 juga mau tahun depan akan mengadakan pemilihan umum, dimana juga let's say kalau bisa negara kita ini menerapkan sistem kayak e-voting dari teknologi Web3 ini, harusnya juga bisa lebih menghemat anggaran dan harusnya dari secara konsep juga teknologi ini bisa jauh lebih transparan ya dari ini. Dan kalau ngomong kecepatan juga jauh lebih cepat karena semuanya sudah tersimpan ada di platform gitu. Itu gambaran sih yang harusnya yang mungkin belum semua orang yang paham ya, bahwa teknologi dari Web3 ini sebetulnya itu banyak sekali manfaatnya yang mungkin belum bisa kita sebutkan satu persatu ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah pelajari teknologi ini pasti juga ada beberapa kelebihan dan yang belum bisa diungkap ke publik, tapi dari saya sih cukup yakin ya untuk bisa membuat masyarakat yang jauh lebih terbuka dan inklusif itu karena dari manfaat dan juga ada potensi ekonomi yang bisa didapatkan jika kita menerapkan teknologi Web3 ini. Begitu. Kalau dari Bro Damus nih, mungkin ada gambaran nggak nih? Atau tambahan yang mungkin bisa kita ini bareng? Tambahan belum ada ya. Mungkin Bro Jason atau Mbak Dia bisa ditambah. Iya, yang Budia nih, yang belum nih. Nambahin apa ya? Kayaknya udah pada lengkap banget ya semuanya. Ini biasanya udah lebih, ini kalau pertanyaan terakhir gitu, mungkin biasanya paling banget sama ini ya. Kalau dari saya tambah dikit, saya setuju sih bisa banget sebenarnya dipakai di voting ya, pemilu dan sebagainya. Cuman yang saya mikirin, nggak tahu ya, mungkin correct me if I'm wrong, kalau rada bahaya juga kalau dipakai sekarang, gara-gara kan kita kan berbasis KTP ya pemilunya, KTP kita belum di blockchain gitu, belum sebagai misalnya NFT dan sebagainya. Nah, Korea Selatan aja lagi mengembangkan digital identity system, tapi nggak akan beroperasional sampai 2024. Nah, tapi Indonesia ini setahu saya pernah lihat, kalau nggak salah lagi kembangin aplikasi juga berdasar KTP digital gitu. Jadi kita nggak usah bawa kartu plastik lagi, iktp kita di kemana-mana. Cuman ya itu pun masih butuh pengembangan UI UX yang ya jauh ya. Habis menurut saya masih jelek banget gitu. Gimana blockchain gitu? Saya nggak tahu deh. Setuju. KTP aja masih butuh fotokopi ya. Betul Bro. Iya. Itu juga dipertanyakan juga itu kedaulatan datanya. Sebetulnya banyak. Maksudnya Indonesia itu kalau bisa. Mas Damas, aku deg-degan loh. Mas Damas. Kenapa? Aku deg-degan loh.
Bahasnya udah Kenapa? kedaulatan data loh, habis ini kedaulatan apa lagi? Bercanda Mas. Bercanda Mas. Tapi KTP masih difotokopi kan ya? Ya, Bener banget. oke. Nah itu yang masih perlu dirubah itu mungkin PR-nya masih banyak sih ya. Kita ingin menciptakan teknologi baru sementara penerapan di lapangan itu belum berjalan semestinya gitu. Ini juga susah gitu loh. Ya, itu memang kenyataannya begitu. Makanya yang bisa survive kan teman-teman early adopter ya, yang mungkin bisa karena belum bisa masif ya masih berjuang bagaimana teknologi ini bisa inklusif, bisa ada dipakai di masyarakat. Walaupun belum dapat dukungan, tapi buat teman-teman yang masih survive sekarang, saya appreciate banget ya, karena nggak mudah juga. Ketika kita ngomongin di Indonesia teknologi baru itu barrier-nya luar biasa, belum lagi ngomongin soal regulasi dan lain sebagainya itu. Keren. Iya, dan mungkin kalau sedikit saya tambahkan juga kita harus sadar di Indonesia ini gapnya juga besar gitu. Ada yang pro terhadap teknologi, ada yang memang kontra terhadap teknologi gitu loh. Karena ada beberapa pihak dalam tanda kutip yang dia ngerasa bahwa teknologi ini bakal berbahaya gitu loh. Ini juga ada yang berpikir seperti itu. Jadi memang perlu adanya. Saya tidak bilang tidak menyebut institusi atau apa. Memang ada yang pro terhadap teknologi. Ada juga yang tidak, yang kontra terhadap teknologi Web3 ini. Kenapa? Karena poin utama dari teknologi ini adalah pengguna memiliki kendali penuh atas data dan aset mereka gitu loh. Dan itu sangat transparan dan kita sadari ada beberapa pihak yang tidak menginginkan itu gitu loh. Nah ini juga menjadi PR kita semua gitu loh. Ya, apalagi kalau ngomongin teknologi ini ada transparansinya, Bro Damus. Waduh. Ya, itu dia. Yang sendirilah. Jadi sama-sama tahu aja lah gitu ya. Betul. Belum bisa ke next step biasanya. Oke, kita rasa udah cukup clear ya untuk yang pembahasan ini ya Kak Tina sama Kak Pei. Ya, halo. Oke, baik. Selanjutnya, aku mau nanya nih, yang terakhir nih, bagaimana cara memastikan nih bahwa teknologi Web3 itu dapat digunakan secara etis dan juga bertanggung jawab. Contohnya nih dalam hal kebebasan bicara dan juga hak cipta. Mungkin Mas Damos nih boleh dibantu? Ya, teknologi ini masih baru, jadi masih dalam tahap pengembangan dan tentu saja dapat memberikan dampak yang besar bagi pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu juga penting untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat digunakan secara bertanggung jawab. Gitu. Ada beberapa poin yang menurut saya juga pernah saya diskusikan dengan teman-teman. Itu yang pertama adalah transparansi. Perusahaan dan pengembang teknologi Web3 khususnya ini harus memberikan transparansi mengenai bagaimana data pengguna itu digunakan dan disimpan, serta juga ikut serta memberikan informasi ke pengguna tentang resiko, keamanan, dan privasi yang mungkin saja terjadi. Terus berikutnya perihal keamanan gitu ya. Perusahaan dan pengembang juga harus memastikan bahwa teknologi dan aplikasi yang mereka create itu memiliki tingkat keamanan yang cukup dan terus-menerus bisa diperbarui. Ini untuk tentunya menghadapi ancaman-ancaman keamanan di masa depan. Terus masalah privasi itu juga harus bisa memastikan data pengguna terlindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Kemudian dari sisi peraturan, ini juga regulasi dan peraturan ini juga perlu dibuat untuk memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab, yang artinya tidak disalahgunakan dan tentunya dapat memberikan perlindungan kepada pengguna. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah pelatihan dan edukasi, ini penting. Jadi perusahaan maupun pengembang ini wajib memberikan pelatihan dan edukasi ini kepada pengguna, ini mengenai resiko, bagaimana caranya memitigasi keamanan penggunaan teknologi Web3 dan yang lainnya. Seperti itu. Biasa. Mungkin untuk yang poin ini aku izin mau nambah ya Kak Tina sama Kak P ya. Bagaimana memastikan bahwa teknologi Web3 ini dapat digunakan secara etis dan bertanggung jawab.
Untuk poin ini, sebetulnya kalau ngomongin konteks demografi Indonesia, paling enggak kita butuh mempertimbangkan dua hal minimal ya. Yang pertama dari sisi regulasi ya, di mana dengan penerapan teknologi ini bisa memberikan rasa aman untuk penggunanya dan juga diawasi. Ya, mungkin ini agak bertolak belakang ya dengan spirit dari decentralized yang dibawa oleh salah satu teknologi ini yang bersifat decentralized. Tapi di sini garis bawahnya adalah sisi decentralized-nya tetap dapat, tapi tetap dalam koridor atau kita nyebutnya diregulasi. Jadi tetap bisa dipantau. Jadi kalau ngomongin teknologi baru ini di masyarakat Indonesia paling memungkinkan di ranah itu. Lalu yang kedua, secara prinsip yang tak kalah penting juga penerapan kode etik ya. Dalam artian pemanfaatan teknologi ini dimanfaatkan dengan tepat guna ya, bukan cuma hanya mencari keuntungan semata, tapi lebih diharapkan bisa memberikan manfaat kembali. Apalagi kalau kita ngomong konteks Indonesia bisa balik juga untuk rakyat Indonesia. Nah ini paling enggak dua kode etik ini sih yang bisa saya lihat ya kalau kita ngomongin bagaimana penggunaan teknologi Web3 ini bisa digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Itu mungkin dari Mbak Dia atau Bro Jason ada yang mau nambahin nih, silakan. Kalau aku lihat di teknologi ini, sepertinya teknologi apapun sih, itu kan selalu seperti pedang bermata dua ya. Dia bisa memberi dampak positif, dia bisa memberi dampak negatif. Jadi apa ya? Memang kita harus lebih berbijaksana sih dalam menggunakan dan mempercayakan suatu aplikasi atau suatu teknologi sih. Kalau dari aku sih kayak gitu. Jadi memang apa ya, bisa menguntungkan bisa juga merugikan. Oke, cukup clear. Mungkin dari Bro Jason ada yang mau ditambahkan? Cukup clear sih sebenarnya. Benar sih kata Pak Arif ya. Sebenarnya ya kita harus ya di semangat Web3 kan desentralisasi, tapi kalau kebalikan dari Web3 ya sentralisasi gitu kan ya. Ya kita mau desentralisasinya kita tetap harus ya ada memastikan lah teknologi Web3 ini digunakan secara etis ya dan bertanggung jawab. Nah, mungkin tetap harus ada peraturan dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa gara-gara kita mau semangat desentralisasi akhirnya membiarkan gitu teknologi ini dipakai untuk sesuatu yang buruk gitu. Nah, walaupun memang tentunya menurut saya sih akan semakin sulit gitu seiring WWW ini bakal menjadi semakin desentralisasi. Nah, orang pasti bisa cari cara gitu untuk ya inilah menghindar dari rules and regulation yang ada gitu. Tapi ya balik lagi itu dua ekstrim yang ada, ya kita harus pilih dari tengah-tengah gitu. Ya. Gimana nih Kak Fei dan Kak Tina? Oke, bagus banget jawabannya. Mungkin udah sebegitu aja dari aku dan juga Kak Tina, karena waktunya juga udah malam banget nih. Terima kasih untuk Pak Damos, Bu Dia, Kak Jason, dan juga Mas Arif yang sudah meluangkan waktunya ya, Pe. Betul banget. Ini udah malam banget sih. Iya, ini udah malam banget sih ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Thank you Thank you semua. Thank you semuanya. Thank you, terima kasih. Ya, semua. Thank you, Bro Damos, Bu Dia.